Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi baru SMK Negeri 1 Tenggarong tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Nurbunga Dwi Cantika. Pada hari yang berbahagia ini kita akan mendengarkan penjelasan mengenai hubungan masyarakat dan prakerin yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Nani Titisari, SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat. Kepada Ibu Hajah Nani Titisari, SPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan dulu selamat datang kepada anak-anak ibu siswa baru SMK Negeri 1 Tenggarong. Semoga pilihan SMK 1 adalah benar-benar sudah menjadi pilihan kalian, bukan karena kalian ikut-ikutan saja. Karena banyak sekali siswa hanya asal ketika temennya masuk di SMK 1, temennya banyak di situ, dia ikut di situ. Padahal jiwanya atau keinginannya sebenarnya bukan di situ bidangnya, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian salah melangkah. Saya ke situ dulu karena ini bagian saya adalah humas, menginformasikan bahwa SMK tuh begini loh sebenarnya gitu. Jangan sampai kalian masuk itu seperti masuk ke suatu tempat tapi nggak tahu tuh tempat apa sih gitu ya. Jadi jangan sampai kalian tersesat di dalamnya. Jadi tolong, nah saya berharap sekali kalian yang sudah di SMK 1 adalah benar-benar sudah menjadi pilihan kalian. Karena kedepannya itu adalah menjadi, ini langkah awal kalian untuk selanjutnya mau kemana. Jadi kalau untuk kehumasan, inilah tugas saya informasikan. Tapi kadang-kadang kalau anak-anak nggak nanya, ya itulah kadang-kadang malu bertanya sesat di jalan. Gitu. Saya sudah berusaha informasikan jurusan kita apa saja, di dalamnya apa saja gitu yang kita pelajari gitu. Jadi itu tugas saya menginformasikan. Kemudian saya mengadakan hubungan dengan instansi-instansi. Misalkan, kenapa ada hubungan dengan instansi? Karena nanti ada bagian dari tugas humas itu adalah selain menginformasikan apa yang ada dari sekolah, informasikan keluar. Kemudian kalau ada informasi dari luar saya sampaikan ke dalam. Nah, kemudian humas di sini tugasnya selain menjadi penghubung antara orang luar dan orang dalam atau orang sekolah, kemudian juga biasanya tugas saya adalah membuat hubungan kerjasama dengan instansi maupun perusahaan. Itu sementara yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Oke, kita beralih ke masalah prakerin, Bu. Mungkin ada tahapan-tahapan tersendiri nih, Bu, mengenai siswa-siswinya di kelas berapa dia prakerin, terus apa sih gunanya prakerin itu diadakan di SMK Negeri 1 Tenggarong, terus feedback apa sih yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan prakerin tersebut itu. Oke, saya coba jelaskan. Jadi prakerin itu sendiri adalah singkatan dari praktek kerja industri. Ini hanya ada di sekolah kejuruan, yaitu SMK. Jadi kalau di SMA tidak ada. Kenapa ada prakerin gitu? Karena anak SMK setelah lulus disiapkan untuk menjadi tenaga siap kerja. Lulusan yang siap kerja. Jadi sebenarnya lulusan SMK itu dia tidak berpikir nanti saya mau kuliah kemana ya. Sebenarnya lebih kepada nanti saya mau bekerja di mana ya, seperti itu. Saya mau cari kerja di mana. Jadi prakerin ini gunanya adalah siswa mendapatkan pengalaman dari dunia kerja sesungguhnya itu bagaimana sih sebenarnya. Karena mungkin kalau sekolah hanya dapat teori-teori. Nanti kalau di jurusan pemasaran begini cara memasarkan, tapi ketika dia langsung terjun ke dunia industri, dia akan tahu, wah ternyata seperti ini kita menghadapi klien, kita menghadapi pelanggan dan seterusnya. Begitu juga kalau di kantor, mungkin yang jurusan perkantoran, yang jurusan akuntansi, bagaimana sih sebenarnya pekerjaan itu sendiri. Nah itu. Nah jadi prakerin ini wajib bagi siswa SMK, tapi kebijakannya sih sebenarnya boleh di kelas 11 atau di kelas 12. Tetapi di sini karena nanti kelas 12 itu persiapannya untuk ujian, jadi nanti waktu untuk belajar kan kurang. Jadi diambillah di kelas 11 semester genap. Nah, jadi mereka prakerinnya itu durasinya berbeda. Sementara ini berbeda untuk yang jurusan perhotelan dan tata boga itu nanti prakerinnya 6 bulan. Durasinya 6 bulan, lebih lama karena memang pekerjaannya itu perlu waktu lama. Karena dia nanti ada di servis, misalnya nih contoh yang boga ada servis, nanti di bagian chefnya atau bagian kitchen lah istilah mereka ya, kitchen di servis, dan begitu juga dengan perhotelan. Jadi mereka ada rollingnya agak ini. Jadi katanya kalau cuma 3 bulan itu sangat sedikit, dan sekolah lain juga sebenarnya durasi itu 3 sampai 6 bulan
boleh dilaksanakan prakerin. Nah, jadi untuk jurusan lain itu durasinya masih 3 bulan saja. Kemudian untuk tahapan pertama kita penjajakan. Untuk tahapannya itu penjajakan, kita datang mengajukan surat permohonan ke kantor-kantor. Walaupun kita sudah ada MOU, cuman kadang-kadang kantor itu MOU kita kayak nggak dibaca. Jadi seharusnya ketika kita mau pergi udah siap nih menerima gitu. Tapi faktanya kadang-kadang kita sudah mengajukan surat, sudah ada sekolah lain gitu. Karena sekolah kita kami nggak bisa nerima dulu karena udah penuh gitu. Jadi kan sebenarnya kalau sudah ada MOU, apapun yang terjadi itu anak kita harus diterima. Tapi faktanya seperti itu. Jadi kita setiap tahun mau memberangkatkan penjajakan, kirim surat kemana gitu. Nah, kebijakan sekolah kalau untuk instansi atau perusahaan milik pemerintah yang ada di sekitar Tenggarong, maka yang menetapkan siswa prakerin itu di situ adalah dari pihak sekolah, dari pihak panitia yang ditugaskan. Sedangkan untuk yang di luar Tenggarong, silahkan mereka mencari sendiri. Kenapa? Karena kalau di luar Tenggarong, pengawasannya, biayanya kan dibebankan oleh kepada anak itu sendiri. Jadi mau tidak mau kami persilahkan mereka untuk mencari sendiri kalau di luar area Tenggarong. Karena di luar pantauannya kan agak sulit. Jadi kita harus ada kerjasama dengan orang tua. Kalau beliau mengizinkan, orang tuanya mengizinkan anaknya prakerin di luar Tenggarong, maka kita berangkatkan. Tapi ketika anak menginginkan di luar Tenggarong tapi orang tua tidak mengizinkan, maka sekolah tidak akan memberangkatkan. Kenapa? Karena nanti kalau terjadi apa-apa, sekolah tidak mau disalahkan. Nanti bilang sekolah sih yang misalkan jadi kecelakaan kerja atau nanti kan biasanya orang tua tuh menyalahkan sekolah. Itulah kenapa kemarin saya nggak mau kok diberangkatkan. Nah sekarang harus tanggung jawab. Nah kan sekolah juga kita begitu banyak yang harus kita urusi, kita tanggung. Kalau ini juga harus jadi tanggungan kita kan juga kayaknya kerepotan dan anggarannya nggak ada. Jadi kalau untuk penempatan mau tidak mau kita serahkan kalau ini luar Tenggarong. Kemudian untuk penempatan kita usahakan dari surat balasan. Nanti setelah 1 minggu dapat surat balasan, dapat respon itu biasanya saya terima 5 jurusan, misalkan jurusan A, B, C, D, misalkan seperti itu, maka kita coba usahakan memenuhi permintaan dari pihak kantor. Kemudian ada lagi kadang menentukan jenis kelamin. Saya maunya cowok semua atau cewek semua yang cantik-cantik ya, ada persyaratan kadang seperti itu kantor, maklum lah ya. Mungkin di kantornya tuh cowok semua jadi pengen pemandangan yang segar, maunya yang cewek-cewek gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita berusaha memenuhi selama bisa kita penuhi. Tapi jika kita tidak bisa penuhi, biasanya kita berkoordinasi, pembimbing lah nanti ketika penetapan tempat dan pembimbing, maka pembimbing yang mengantarlah. Kita mohon untuk mengkomunikasikan dengan pihak kantor. Tapi kalau pihak kantor tidak bersedia dengan, misalkan kita sudah mengirimkan siswa tidak sesuai dengan permintaan mereka, ya kita juga tidak akan memaksa, karena kita lebih kepada kita sebagai tamu yang mau menumpang, kita ya nggak berani mengatur. Jadi ketika mereka bilang kami nggak bisa Bu, pokoknya saya mau jurusan ini laki-laki, ya udah. Biasanya kita sudah hafal tuh setiap tahun nih kantor ini biasanya dia saklek ya, jadi dia maunya kalau udah A berdasarkan persyaratan itu ya dia harus dipenuhi seperti itu. Jadi kalau yang fleksibel ya kita biasanya lebih ini ngalah aja deh gitu, seperti itu. Jadi tahapan seperti itu, kemudian diberangkatkan, ditempatkan, kemudian setelah ditempatkan hanya siswa prakerin ini ada punya pembimbing masing-masing, ada pembimbing di kantor, ada pembimbing dari sekolah, dan pembimbing sekolah nanti akan mengantarkan, yang akan memonitoring sebulan sekali biasanya, kemudian ada juga lembar monitoringnya, selain bukti monitoringnya, kemudian biasanya setiap bulan itulah komunikasi pembimbing sekolah mau pihak kantor, apa kendalanya, apa masalahnya, bagaimana dengan kedisiplinan anak-anaknya. Mungkin ada masalah ini itu biasanya dikomunikasikan, makanya sebulan sekali. Itu secara formalnya. Tapi sebenarnya kalau ada kendala sebelum sebulan itu ada masalah, bisa lewat telepon, komunikasi secara lisan dulu, nggak langsung tatap muka. Jadi kan sekarang udah lebih ini ya, istilahnya lebih mudah. Kita dimudahkan dengan alat komunikasi lewat telepon itu, ya akhirnya bisa komunikasi atau menyelesaikan masalahnya bisa lebih cepat, tidak harus menunggu 1 bulan. Kemudian siswa prakerin ketika selama durasi itu ada hal-hal yang mungkin ada keluhan dari pihak kantor, misalkan anaknya tidak pernah masuk, anaknya masuk selang-seling,
atau di ini janjian kadang-kadang dari pihak kantor kami kembalikan Bu gitu. Jadi ya mau nggak mau sekolah menarik ya prakerja di sekolah dengan pengawasan sekolah. Mungkin dengan pengawasan sekolah kan anak mungkin lebih segan karena kalau di kantor kan nggak kenal orang luar juga gitu. Jadi adalah selalu masalah seperti itu, anak yang tidak menyelesaikan prakerinnya, anak yang katanya ternyata dari rumah berangkat ternyata nyasar kemana nggak sampai tempat prakerin, akhirnya sekolah telepon ke orang tua ya berangkatnya. Seperti permasalahan-permasalahan yang seharusnya jangan sampai dilakukan oleh siswa. Kenapa? Efeknya mungkin sekarang iya dikembalikan, yang repot nanti yang tahun depan memberangkatkan anak image bahwa ya anak SMK 1 tuh begini ya, padahal oknum saja gitu, tapi yang kenanya kan SMK 1 secara garis besar. Nah itu yang kita jaga, padahal sebelum berangkat kita adakan Santi Haji, kemudian anak sih boleh mengusulkan saya mau tempatnya di sini Bu, boleh. Setelah itu kita proses, kalau dia dalam usulannya memang sesuai dengan permintaan kantor kita tempatkan. Kemudian ada Santi Haji, pembekalan bahwa apa saja yang di kantor, bagaimana tata tertib dan sebagainya, semuanya harusnya mengikuti dari apa yang ada pihak kantor. Tapi seringkali anak-anak kita suka punya aturan sendiri. Sudah aja dibekalin, masih juga oknum-oknum itulah. Jadi jangan sampai ada image atau dalam pikiran kalian mindset itu bahwa kalau prakerin saya bebas nih dari pantauan. Jangan salah. Bisa saja gara-gara prakerin kamu tidak naik kelas. Karena apa? 3 bulan atau 6 bulan itu absennya dihitung. Karena kalian sebenarnya belajar cuma pindah tempat. Tadinya belajar di sekolah, sekarang belajarnya di luar sekolah. Itu sebenarnya dalam waktu belajar. Jadi ketika absen ada kadang kantor yang saya nggak mau kasih sertifikat karena anaknya cuma sebulan di awal, 2 bulannya hilang. Nah ya seperti itu banyaklah pengalaman saya. Jadi kita evaluasi. Tapi selalu saja tetap ada mungkin itulah ya seninya. Ada aja siswa yang masih membuat hal-hal yang membuat malu sekolah lah, memalukan sekolah lah istilahnya. Karena akhirnya ada kantor kadang-kadang yang misalkan saya sementara nggak terima dulu gitu karena yang kemarin itu ada hal yang bikin malu sekolah. Ya dia tadi image-nya akhirnya kita udah jelek duluan. Padahal alhamdulillah selama ini seperti kemarin juga Bapak Ibu guru tuh senang kalau sudah ngantar ketika monitoring jawaban dari pihak kantor. Saya senang sekali ke SMK 1 tuh begini-begini siswanya. Saya kemarin sempat mau marah, itu siswa Bapak ya bibirnya merah katanya. Jadi kita bilang, yang mana? Lihat seragamnya. Oh bukan, itu seragamnya bukan SMK 1 gitu. Jadi alhamdulillah image SMK 1 selama ini selalu baik, lebih baik daripada sekolah yang lain. Mohon itu dijaga ketika nanti prakerin, kalian dibawa itu bukan nama pribadi tapi instansi, nama lembaga kita yang dibawa, nama orang tua. Pasti kan ada orang tua yang, ini anak siapa sih? Dari SMK mana sih? Sampai segitu-gitunya kan, gara-gara satu nanti kayak kita kalau naik motor gara-gara nggak pakai helm nanti kena SIM, STNK, semua ditanya tuh kan, akhirnya merembetnya seperti itu. Padahal kalau kita pakai helm tapi tidak bawa SIM, kadang-kadang aman aja karena wah orang ini tertib, helm aja dipakai gitu. Padahal belum tentu nih surat-suratnya bawa gitu. Nah yang seperti itu gara-gara yang ini menurut mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi yang mungkin belum jelas. Sudah jelas. Itulah yang telah Ibu sampaikan mengenai Humas SMK Negeri 1 Tenggarong dan Prakerin. Sudah dijelaskan mengenai tahapan-tahapan di Prakerin ataupun tips-tipsnya bagi kalian yang sudah diterima di SMK Negeri 1 Tenggarong. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.